Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas pengantar manajemen bisnis di bawah dosen pengampu Bapak Dwi Sabto tentang bagaimana gaya kepemimpinan seorang manajer di suatu perusahaan serta kendala dan juga penyelesaiannya. Perkenalkan, saya Fitri dari Saya Tika Arbedani. Saya Marisa Nainggolan. Saya Yunani Kapuci. Saya Sumita Siti. Saya Melinda Suryati. Berikut adalah hasil penelitian kami. Seorang pemimpin harus bisa menerapkan nilai-nilai positif bagi staf bawahannya, mengarahkan dan juga mengatur berjalannya operasi dengan baik. Hal ini juga tentu memiliki bakat yang cukup baik juga guna keberlangsungan suatu organisasi. Saat ini kita akan berfokus pada tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin di bagian teler prioritas. Ibu Cassandra Lee merupakan salah satu karyawan yang menjabat sebagai kepala bagian teler prioritas di salah satu bank BCA kantor cabang utama Muara Karang. Sebelumnya pada tahun 2014 sampai 2016 ia menjabat sebagai teller reguler, di mana tugas dan tanggung jawabnya ialah menerima setoran tunai, penarikan dana, serta juga transfer antar bank atau juga antar nasabah. Seiring berjalannya waktu, ia mendapatkan kepercayaan untuk menjabat sebagai teller prioritas selama 2 tahun, di mana nasabah yang dilayaninya juga merupakan nasabah khusus, sehingga pelayanan yang diberikan pun juga lebih khusus. Kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2021 ia menjabat sebagai back office dengan mengikuti tes promosi jabatan. Lalu pada tahun 2021 hingga tahun 2022 beliau menjabat sebagai Customer Relation Officer atau CRO. CRO berbeda dengan Customer Service. Customer Service berfokus kepada pelayanan para nasabah akan produk dan jasanya, sedangkan CRO berfokus kepada menciptakan hubungan baik kepada para nasabah, sehingga menciptakan nasabah yang loyal kepada perusahaan. Lalu pada tahun 2022, ia kemudian diangkat menjadi kepala bagian teller prioritas Bank BCA hingga saat ini. Sepanjang perjalanan karirnya, tentu saja beliau pernah menemukan berbagai kendala. Dapat dilihat bahwa saat ini beliau sudah menjabat sebagai kepala bagian dan tentu saja paham bagaimana dan tindakan apa saja yang dilakukan dalam menyikapi apabila adanya masalah atau kendala yang terjadi dalam jalannya operasional kerja. Beberapa kendala-kendala yang kerap terjadi dalam operasional yaitu yang pertama, dalam sebuah tim, bagaimana seorang manajer dapat mengkoordinasi stafnya dengan tipe karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua, apabila staf teller kurang memahami akan pekerjaannya sehingga timbul komplain dari customer, kebijakan apa yang akan dilakukan? Yang ketiga, apa yang menjadi kendala internal yang membatasi atasan dalam pengambilan keputusan? Yang keempat, apabila terjadi perselisihan antar staf, apa yang akan atasan lakukan? Yang kelima, dalam tim, kriteria apa yang perlu ditetapkan dalam evaluasi kerja? Yang keenam, apa yang menjadi tantangan selama menjabat sebagai kepala bagian teller prioritas? Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan di atas, berikut merupakan penjelasan mengenai tindakan seorang atasan dalam menanggapi kendala-kendala tersebut. Ibu Stella memiliki 8 staf teller dengan tipe karakter yang berbeda-beda. Adapun tindakan yang dilakukan dalam mengkoordinasi para staf yaitu memberikan penjelasan atau memberikan contoh yang baik agar dapat ditiru para staf. Berlaku sabar dalam memberikan arahan atau coaching apabila menemukan staf yang lambat atau kurang memahami dalam melakukan pekerjaannya, memberikan motivasi dan menempatkan diri selayaknya sebagai seorang staf. Tindakan utama yang dilakukan atasan apabila terjadinya komplain yaitu menganalisis terlebih dahulu bagaimana permasalahan itu terjadi, dan apabila terjadi karena kesalahan dari staf sendiri maka akan diberikan teguran. Namun apabila termasuk dalam permasalahan yang fatal atau berat sehingga merugikan nasabah maupun perusahaan, maka akan diberikan surat peringatan. Karena semua tindakan dan peringatan sudah tertulis dalam perjanjian kerja BCA, sehingga seorang atasan tidak dapat menggunakan hak kekuasaannya secara pribadi maupun sesuka hati. Dalam mengambil keputusan, semua sudah mengikuti prosedur kerja BCA, di mana sudah dijabarkan batas-batasan dalam memberikan keputusan kepada setiap jabatan. Sehingga apabila terjadi masalah yang memerlukan pengambilan keputusan di luar hak kuasa sebagai kepala bagian teller prioritas, maka tindakan yang dilakukan yaitu melakukan pelaporan kepada tindakan yang lebih tinggi daripadanya. Saat terjadi perselisihan, tentunya sebagai atasan wajib melakukan diskusi kepada dua belah pihak agar bisa memberikan arahan dan pesan.
agar tidak berkelanjutan memikirkan ego masing-masing untuk bisa mengetahui inti permasalahan tersebut. Dikarenakan oleh itu, sebagai atasan wajib menjadi penengah bagi para stafnya. Kriteria yang ditekankan oleh atasan kepada para stafnya, yaitu dalam memiliki jiwa melayani yang baik, yang luar biasa, dan tangguh dalam melakukan pekerjaan, menghadapi permasalahan, mencapai target, dan begitu juga dapat memperoleh nilai positif, yaitu memberikan kesan baik kepada rekan kerja dan juga kepada nasabah. Dalam menghadapi permasalahan tersebut juga kita bisa mendapatkan keuntungan, yaitu menjadi batu loncatan untuk kenaikan jabatan dan juga dikenal baik dalam pelayanan kepada nasabahnya. Atasan sendiri juga memiliki tantangannya sendiri, bukan dilihat dari target, tetapi itu juga tanggung jawab dari mereka, melainkan dari perbedaan karakter para staf dan juga nasabah yang ditemuinya. Oleh karena itu, atasan juga harus menanamkan nilai positif kepada dirinya sendiri setiap hari untuk memahami pekerjaan tersebut memiliki tantangan tersendiri dan tidak menganggapnya sebagai beban. Penerapan mekanisme dalam organisasi diperlukan adanya koordinasi. Mengoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadinya kekacauan, percecakan, atau kekosongan dalam kegiatan. Dengan jalan menghubung-hubungkan, menyatupadukan, dan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan bersama dan tujuan organisasi. Dalam organisasi, koordinasi juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memberikan perasaan diterima dan disambut untuk karyawan sebagai anggota tim. Yang kedua, sebagai informasi dasar penting yang diberikan ke karyawan agar melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang masing-masing terkait organisasi, visi, misi, budaya, nilai-nilai perusahaan dalam bersosialisasi dan merasa nyaman saat di perusahaan. Yang ketiga, memiliki persamaan pola atau paradigma berpikir. Yang keempat, menumbuhkan interaksi dan perilaku positif. Adapun manfaat penerapan koordinasi seperti memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyelarasan, kebersamaan, kesinambungan antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi. Mencegah konflik, menciptakan efisiensi setinggi-tingginya dalam setiap kegiatan, dan saling responsif antisipatif di kalangan unit kerja. Koordinasi manajemen yang digunakan dalam kondisi ini yaitu sekuensial interdependen, saling ketergantungan berurutan, di mana Ibu Cassandra Stella dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Teller Prioritas dengan menerapkan koordinasi, memberikan pelatihan, memberikan instruksi, serta memberikan teguran kepada stafnya yang melakukan kesalahan dalam melakukan tugasnya dan tanggung jawabnya, sehingga mencapai tujuan bersama. Dalam kasus Ibu Cassandra Stella terdapat tipe koordinasi vertikal, di mana kegiatan penyatuan dan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan di unit kerja di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Apabila seorang staf melakukan kesalahan, maka harus melaporkannya kepada Ibu Cassandra Stella untuk mendapatkan solusi. Tentang manajemen yang menyempit merupakan hal yang sesuai dengan kasus ini, di mana atasan sepenuhnya bertanggung jawab atas kegiatan dalam operasional yang terjadi dalam suatu pekerjaan. Atasan harus benar-benar memperhatikan dan mengawasi setiap transaksi atau kegiatan agar tidak menimbulkan kesalahan maupun komplain nasabah terhadap pekerjaan yang dilakukan. Apabila terjadi masalah dalam kegiatan transaksi, tentu atasan harus mampu dan sigap dalam menangani masalah, mengingat bahwa atasan sudah memiliki pengalaman dan kemampuan dalam menangani permasalahan yang sudah terjadi.